Oke, Mister izin share screen dulu untuk yang materinya. Suara Mister masih kedengaran jelas di sana? Ntar kalau udah agak patah-patah, info ke Mister ya. Oke. Oke, nah udah terlihat ya materinya. Oke, nah sekarang kita akan coba buat game yang bisa dibilang agak meningkat dikit tingkat kesulitannya. Kalau kemarin lebih statis gamenya, nggak ada yang bergerak, paling bergeraknya cuman kliknya doang, terus nggak ada interaksi antar sprite-nya. Nah sekarang ada interaksi nih, Arkanoid. Masih ingat kan game Arkanoid yang dulu itu, game jadul yang mantul-mantul itu? Enggak sih. Nah oke, Enggak sih. kita akan buat kurang lebih seperti itu nanti. Nah, seperti biasa, kalau kita mau membuat suatu game dalam project, kita akan membiasakan untuk membuat alurnya dulu, prosedurnya, sama kayak yang kemarin tuh, buat main mapnya dan sebagainya gitu ya. Nah, ini contoh Arkanoidnya yang nanti akan kita coba buat, tapi nggak sebagus ini. Kita akan coba lebih sederhana lagi. Nah, buatnya seperti ini kira-kira nanti bentuknya. Ada gambar kepala monster, kemudian, Kenapa, Mister? Hah? Kenapa tuh? Kenapa kepala kayak apa namanya? Backgroundnya itu kayak apa ya? Kayak kepala goblin gitu. Bukan backgroundnya. Itu. Backgroundnya kayak di luar angkasa gitu. Oh, ini. Ya, ini kan cuma kasih warna aja, Syam. Iya, nanti Iya. saya mikirin nanti backgroundnya dikasih warna luar angkasa. Oh, iya, bisa tuh, bisa. Nah, nanti, Terus yang mm-mm, apa tuh namanya Mister yang platformnya uh-uh. kayak pesawat kayak roket gitu tapi ada pelindungnya gitu. Oke, boleh, boleh. Nah, nanti Mister akan coba tunjukkan gimana cara upload aset yang nanti mau diganti-ganti. Misalnya bolanya diganti kayak semacam fireball dan sebagainya, gambar fireball atau bola merah. Itu bisa nanti diganti gambarnya. Jadi nanti kita akan coba eksperimen juga dari yang udah dibuat. Setelah udah jadi nanti kita buat eksperimen, misalnya ganti platformnya jadi bentuk apa, bolanya jadi ada efek kayak ganti gambarnya jadi bentuk bintang atau apa, itu nanti bisa. Nah sekarang kita akan coba dulu yang sesuai dengan arahan dulu dari yang di powerpointnya supaya nanti kebayang semuanya. Nah, di sini kita tujuannya nanti akan membuat suatu bentuk game Arkanoid yang dia nanti kurang lebih gambarannya kayak yang tadi depan ya, ada sekitaran beberapa monster yang nanti akan harus dihancurkan oleh bolanya tadi. Nah, bolanya nanti dikontrol dengan menggunakan platformnya digerak-gerakin gitu. Kalau bolanya nanti dia mantul mengenai platformnya, maka dia akan mantul. Begitu pula kalau yang kena eneminya, kena yang bagian musuhnya, dia juga akan mantul. Tapi dengan ada perbedaan di platformnya itu, kalau yang eneminya dia hilang, nah kalau platformnya nggak hilang ketika dia mantul, platformnya nggak hilang, tetap ada. Nah kalau yang eneminya ketika dia udah kena di bagian eneminya bolanya, maka eneminya akan hilang dan bolanya mantul ke bagian platformnya. Nah ini tadi yang Mister sampaikan. Jadi kita buat main map dulu, checklist, kemudian baru nanti kita membuat programnya. Nah kurang lebih seperti ini. Nah Ya, sekarang jadi kita buat, Mister. mm-mm, Jadi kenapa? tolong balik ke slide sebelumnya dong. Yang ini? Apa yang ini? Sebelumnya. Yang ini? Nah, ini jadi kita hari ini bukan majuan satu slide. Maju itu slide. Jadi ini kan ada tiga Mm-mm. tiga hal yang kita harus kerjain. Jadi minggu ini kita kayak main map, minggu depan checklist, dan minggu depan presentasi dari hasil gitu, Mister. Oh enggak. Kita hari ini main map checklist itu jadi satu karena dia cuman menyusun nanti apa aja yang kita kerjakan seperti yang di sini yang kemarin kita lakukan itu Asyam. Nah, buat kayak gini doang. Nanti disusun dulu. Nah, setelah itu baru setelah kita udah selesai main mapnya, baru kita masuk ke bagian yang pembuatan programnya. Nah, pembuatan programnya itu bersamaan dengan checklistnya. Jadi kan tadi udah disusun mind mapnya. Nanti di checklistnya yang ada yang kotak-kotak kecil itu yang kemarin Asyam pernah buat yang pada saat clicker cepat dan kita ngebuat itu tuh di hari pertama.
karena banyak banget ya yang dibuat mind map sama checklistnya. Kalau nanti emang nggak cukup juga, nanti untuk codingannya bisa di hari kedua juga nggak apa-apa. Tapi codingan yang untuk sekarang, yang hari pertama itu hanya memunculkan gambar aja. Jadi harusnya sih kalau menurut perkiraan Mister masih cukup, insya Allah. Tapi nanti kita lihat dulu ya waktunya ya. Nah, jadi yang pertama, jadi balik lagi ke sini, kita buat dulu mind mapnya. Nah ini mind mapnya sebentar, Mister mau stop dulu. Nggak bisa kelihatan jelas kalau nggak pakai full screen. Kalau kayak gini kelihatan jelas nggak asamnya? Ntar Mister mau ulang lagi screencast-nya. Nah ini kelihatan jelas nggak gambar tulisan-tulisannya? Mulai dari Nggak akan. begitu, soalnya jauh. Nah iya makanya jauh. Nah, Mister mau ganti dulu kalau gitu. Jadi buat kayak gini aja. Nah sembari Mister setting ininya, nanti coba Asyam masuk langsung ke bagian formnya. Formnya Iya, ke bisa. course-nya ya. Jadi langsung kita akan switch dari dari PowerPoint langsung loncat ke form, nanti loncat-loncat gitu ya. Nah kalau kayak gini jelas nggak? Kita buat ini aja dulu. Nah, iya ini udah lumayan jelas. Lumayan ya. Oke. Nah sekarang coba masuk ke course-nya. Nah kita akan salin ini sebagai patokan dasar kita untuk membuat gamenya. Karena Mister coba lihat punya course-nya Mister tadi kemana? Lah course-nya nggak ada. Salah. Course-nya yang ini. Oke. Jadi kita masuk ke yang nomor 1 course-nya. Yang bagian Arcanet ya, berarti yang M modul 6 pertemu lesson ke 6. Jadi nanti masuknya seperti ini. Udah sama kayak punya Mister, ada yang bukannya ini. mana tuh? Coba Salah. Mister lihat screen. Aku salah. Harus salah. yang Nah, udah ketemu. Nanti bentuknya kayak gini. Kalau dia udah benar masuknya itu ada new element. Yap. Udah pas. Nah, sekarang coba kita ketikkan di sini yang udah ada di PowerPoint-nya. Kembali ke PowerPoint dulu, Mister. Nah, ini dia. Nah, mulai dari arkanoid, formalisasi, fungsional dan sebagainya. Ini Mister mau zoom lagi deh biar kelihatan. Nah, bagian atas dulu, bagian formalisasi. Yang ungu ini dulu. Coba dikerjakan dulu. Mr. Lukman. Yap. Kenapa? Nanti gue bacain ya, biar Asam bisa nulis sambil dibacain. Oke, bisa, boleh. Yang pertama apa, Mister? Yang pertama, yang arkanoidnya udah diketik, arkanoid formalisasi udah? Coba, masih belum. Belum. Coba sama screencast biar Mister tahu tulisannya. Asyam. Coba. Yuk. Oh ya. Asam ketemu screencast. Yep. Ini apa? Nah, oh ini maaf lagu. Tadi ada lagunya. Iya kau. Lagu apa anime? Dipilih-pilihin. Enggak, aku lagi dengan lagu. Lagi bosan aku. Oh. Nunggu. Nah, yes. New elemennya diganti dulu arkanoid, tulisan new elemennya. Sabar tulis dulu formalisasi jadi enak ya, deh. Boleh. Formalisasi. Terus itu arkanoid. Arkanoid. Kurang huruf A tuh, arkanoid.
Arkanoidnya huruf A. R Itu Arknoid. Arkanoid. Arkanoid. Ya, Arkanoid. nice. Nah, sekarang diformalisasi itu dibuat cabang lagi. Tumben ini ada yang nggak ada. Dibuat cabang. Yang pertama bola. Mister. Bola. Oh. Yang kedua Bola. platform. Eh, Nih, itu di minimize tuh. Diklik lagi yang nah pilih tanda plusnya ya. yang plus. Iya, yang plus. Terus Platform. platform algoritmik. Yang ketiga monster. Masih diformalisasi, cabangnya formalisasi. Ya, monster. Monster. Oke. Nah, yang di bola itu ada dua. Yang pertama cabangnya bingkai sprite. Cabang pertama bingkai. Bingkai sprite. Bingkai. Sprite. SPRITE. Bingkai dulu apa? Bingkai biasa. Bingkai Sprite. Sprite. Bingkai ya. G-nya mana tuh? BING. Itu bingkai. Bingkai. Iya, G-nya di situ. Bingkai Sprite. Nah, oke. Kemudian yang kedua penampilan ball.png. Cabang yang kedua, cabang yang ada di bola. Satu lagi penampilan ball.png. Penampilan ball .png. Ini nama filenya yang nanti akan kita pakai nih. Namanya ball.png. .png. Ya, good. Selesai. Yang platform sama ada dua juga. Yang pertama bingkai sprite. Dibuka dulu. Ya, yang di platform ada dua cabang. Ya, biar kayak rapi aja gitu. Nah, iya, boleh. Yang platform itu ada dua. Yang pertama bingkai sprite. Bingkai sprite sama kayak tadi. Bingkai sprite. Terus bawahnya penampilan platform. Nah, bingkai sprite dulu. Bingkai sprite. Mr. Lukman. Asam jadi kepikiran deh. Asam tahu nih biar bisa ngebuat game yang kayak apa nih namanya? Kayak yang kapal tembak-tembakan gitu, pesawat. Tapi Asam masih belum tahu beberapa kodenya aja. Maksudnya yang Arkanoid tapi kalau nanti main map udah tahu. Udah tahu. Oke, main mantap. mapnya udah tahu. Mantap. Tinggal itunya kode-kodenya. Nah, boleh tuh nanti misalnya Asyam udah buat main mapnya, share ke Mister. Jadi nanti biar Mister tahu nih, setelah Asyam buat main mapnya, nah maksudnya Asyam gimana biar Mister bisa baca dari main mapnya Asyam. Sama kayak gini, tapi nanti ya platformnya itu diganti bola sama platform sama monsternya itu monsternya udah bener kayak gini aja. Terus nanti platform sama bolanya diganti. Kalau bolanya dibuat kayak bola api gitu, jadi kalau kena monsternya hilang. Nah, jadi bolanya kayak hide, habis itu ke hide, habis itu muncul lagi di depan pesawat luar angkasannya gitu. Oke. Itu kayak game dulu yang di Nintendo itu ya, yang ada monsternya sama kayak tadi model Arkanoid, terus kita tembak-tembak dari bawah itu, maksudnya pesawat yang kayak gitu.
Bener nggak? Nah, Oh iya iya ya iya. yang ditembakin itu. Ya, ya, bisa bisa. Tapi tembaknya yang tadi kata Asyam kan setelah kena musuhnya hilang kan tembaknya. Kemudian dia balik lagi di Heeh, bawah. Ya, nggak mantul kayak Arconate kan? heeh. Bisa juga tuh. Mantep tuh. Nah, nanti kalau udah kita belajar yang Arkanoid, bisa tuh. Nanti kita akan coba modify Arkanoidnya atau kita copy aja kan platformnya ya apa yang logika implementasi code-nya. Kemudian kita buat Iya di ya. laboratori, terus buat tuh yang pesawat. Sekarang tinggal kita nyari asetnya aja, pesawatnya gimana gambarnya, kalau lasernya atau tembakannya bentuknya seperti apa. Ya, itu kurang lebih. Tapi Asya masih ada. Mister ada gak sih kayak apa tuh namanya Apa tuh? kode yang ngebuat kita ngebuat kalau bolanya kan kalau udah ditembak bakal gak mantul ya. Nah kan kalau bolanya nggak bakal ke tengah, tapi ke depan pesawat luar angkasanya gitu. Bisa ada nanti kita akan buat dia semacam titik Nah, koordinat gitu. awalnya. Jadi bisa tuh nanti akan coba kita modifikasi setelah kita apa di laboratori aja tapi jangan di sini. Kalau yang di laboratori kan bebas tuh. Ntar Asyam buat laboratori baru namanya apa space shooter atau apalah gitu kan judulnya misalnya. Nah nanti kumpulin dulu tiga asetnya. Yang pertama tadi apa? Yang tembakan, bentuk tembakannya apa? Kemudian bentuk pesawatnya seperti apa, asetnya dikumpulin, sama monsternya bentuknya apa? Apa diganti UFO? Boleh Mas, tuh, cakep tuh kalau diganti UFO kan pas temanya maksudnya luar gimana angkasa. cara Di searching di Google. Biasa dapetinnya gimana? kalau Mister biasanya di free pick. Nanti nanti Mister tunjukin deh. Sekarang kita coba ini dulu. Nanti kalau udah kelar Oke. bagian ininya, baru kita tunjukin yang Asli, free picknya. Ya itu penampilan satu ini lagi platformnya penampilan asli platform. Penampilan kan platform titik png. Penampilan platform titik png. Wow, mantap nih. Bisa juga tuh. Belum ada tuh projectnya yang pakai pakai Python yang dari tim Indonesia ya maksudnya ya nggak tahu kalau yang dari luar negeri platform titik PNG itu belum ketemu Mister yang buat buat space shooter tapi dari Python belum belum ketemu. belum. Nah sekarang yang ketiga monster sama kayak itu jadi ada bingkai sprite ada penampilan monster ada tiga satu lagi nanti Nggak bisa di copy, bisa di copy nggak bisa di copy. nggak bisa di copy deh kayaknya. Biar enak itu kita ngopi bingkai Sprite habis itu giniin, habis itu gitu biar enak cepet Oh gitu. tulisannya maksudnya tulisannya Ah, ini gambar nih di tempat Mister ini nggak bisa di ah, copy yang di tempat Mister ini ya powerpointnya gambar bukan bukan tulisan jadi nggak bisa di copy ada aja oh naik, sebentar naik. kalau kayak gini bisa nggak ya tapi paling tulisannya si Asyam kalau misalnya di copy ini ntar tinggal ambil aja ya di Tulisannya ada. yang kayak bingkai sprite ntar Mister copy Mister taruh di chatnya gitu paling bisanya itu kalau gambar semuanya nggak bisa tuh soalnya gambar PNG sih ini gitu aja atau gimana Udah, nggak usah. nggak usah Hasim tadi udah ngetik sesuatu di chat. oke wait oh iya nggak bisa kalau ada presentasi gambar PNG nggak bisa di copy oke tadi apa bingkai sprite kemudian penampilan monster titik PNG yang kedua kotak keduanya Iya. kotak keduanya penampilan monster titik PNG
Penampilan monster titik PNG. Yang terakhir daftar 24 item. Kotak terakhir. Penampilan monster titik PNG. Coba lihat tuh yang fungsional. Wow, daftar 24 item. Di tombol A dilakukan. Wow. Sembari latihan typing nih, latihan typing asyamnya. Supaya lebih ini, lebih cepat typing berlatih. Kita X dulu, kita hide aja. Oke. Biar enak gitu dilihatnya. Yes. Satu lagi, daftar 24 item. Kayak Minecraft aja dong nyebutnya item. Iya. Nah, sekarang yang di Arkanoid tambah lagi yang apa tuh ya? Fungsional. Kalau itu kan cabangnya masih formalisasi. Nah, tambah lagi yang fungsional. Mr. Lukman. Yes. Coba tebak. Blok apa yang paling cocok untuk ngancurin rumah? Blok Di Minecraft. Blok buat ngancurin rumah. Yang terbuat dari kayak batu. Kan biasanya itu susah banget kalau harus pakai pickaxe lama. Bedrock. Tapi kalau salah, kalau pakai bedrock malah nggak bisa ngapa-ngapain bedrock untuk ngancurin rumahnya. Kalau TNT butuh 3. Tapi kalau blok ini cuma perlu sekali 1 doang. Ini blok mod apa blok asli nih? Original apa mod? Blok asli. Blok asli. Lava. Kalau lava bukan blok mister. Kan tapi dia bentuknya blok. Taruh di atas rumah. Ntar hancur rumahnya kebakar. Iya kan? Cukup 1 aja dia nanti dia mengalir ke seluruh rumah. Tapi kan terbuat dari batu. Batu cuma kebakar doang, udah angus, udah hilang. Oh iya. Ini benar-benar hancur. Kok ini bisa benar-benar hancur? Apa tuh? Gak tahu. Comment block. Oh, command block. Iya. Kan bisa tuh. Kita cari koordinat dulu di tengah rumah. Habis itu ketik fungsi itu apa namanya? Fungsinya spawn and crystal at koordinat gitu. Iya. Ya itu tapi model game master itu bukannya yang pakai player. Playernya pakai coding dong mainnya. Curang lah kalau pakai coding. Mister pikir kayak tiba-tiba ada blok yang misalnya ditaruh di dalam rumah, habis itu ditinggal blok itu tuh entah meledak atau gimana gitu. Tadi mikirnya Mister. Ada sih nama bloknya itu bisa ngebunuh player di Minecraft juga sih. Tapi dapetin bahan-bahannya agak susah. Ya. Namanya apa gitu? Oh itu apa tuh namanya? Nama bloknya Respawn Anchor. Apa tuh? Belum pernah ini misalnya. Dia ini ya, apa itu namanya? Respawn Anchor itu kayak kalau kita tuh butuh obsidian sama 3 glowstone. Oke. Baru dengar tuh Mister yang Jadi kalau mau dapetinnya itu agak susah masalahnya. Bahan-bahannya ya. Kita harus nge-charge. Kontrol. Kita harus ngisi sampai penuh dulu 4. Jadi gini kan ada 6 kayu obsidian. 3 di atas, 3 di bawah. Nah, di 3 blok tengahnya itu ditaruh glowstone. Nah, itu nanti jadi respawn anchor.
Nah, kalau di charge sampai penuh di dunia atas pakai glowstone. Nah, habis itu ke klik kiri meledak, Gitu. meledak ataupun diinjak juga meledak. Makanya itu adalah blok paling bahaya di Minecraft selain command block. Bisa dibuat trap ya. Heeh. Oke. Kontrol platform. Tapi Mister misalnya ketemu pemain yang pakai netherite tuh yang untuk alat paling kuat di Minecraft ya Mister. Asam bisa ngebuat perangkap dan perangkap ini. Oh ya, Asam masih bingung sama logika ini Mister dari Minecraft asli. Kenapa tuh? Masa kalau netherite kan dibuang ke lahar gak hancur. Oh, kita lempar ke dalam kaktus. Kaktusnya kayak ngambil itemnya gitu. Hilang itemnya. Hilang. Itu bug mungkin dari Minecraftnya. Enggak, memang setiap kali Minecraft itu bukan bug, kayak ya logikanya aja. Tapi kan aneh kalau dimasukin ke ditaruh di kaktus bisa hilang. Harusnya kan nggak ada masalah. Nah, iya. ini ada Minecraft logika lainnya nih yang bingungin. Platform. F dulu. Platform. Oke. Soalnya Habis itu apa? Gerakan bola. kalau seed dari wheat yang kita tanam ya Mister, dijatuhin anvil, gak hancur gitu seednya, benihnya gak hancur. Tapi dijatuhin sand lah gak hancur, dijatuhin gravel gak hancur. Tapi kalau kita injek, kita berdiri di atasnya doang, udah hancur. Iya, itu tuh bug kalau menurut Mister. Kenapa? Karena dia tuh mungkin lupa untuk menanamkan logika ketika dia dijatuhin apapun harusnya hancur. If-nya kurang. Jadi if-nya itu cuman if logika di awal aja ketika dia itu misalnya diinjek manusianya, diinjek player. Tapi dia belum memperhitungkan ketika dia dijatuhin blok ini, blok itu, blok itu. Karena kan blok Minecraft banyak. Berapa ribu itu. Kalau dimodifikasi itu kan sekitar 30.000 atau gimana ya? Nah, makanya itu 100.000 gitu. kalau itu dibuat if else dimensi yang paling dikit bloknya itu jenis bloknya ya di N. Iya, makanya. Di N yang nggak pakai mod. Yang nggak pakai mod. Makanya Oh, itu cuma ada 2, 3, 4 sama 5 6, 7 ada cuma ada 7 blok. Ya Allah, si kotak. Aku malah menulis kontrol platformnya yang isinya apa tuh Mister? Tombol A bergerak ke kiri. Yang kontrol platform dulu. Tombol A apa tuh? Aku tadi mau ngetik tombol A-nya malah di mana coba? Gimana tombol A? Salah. Kenapa? Malah di chat aja hampir ngetik di chat. Ngetik di chat. Tombol A untuk bergerak ke kiri. Oh, yang satunya bergerak ke kanan. Tombol A bergerak ke kiri. Ntar satu lagi cabangnya ke kiri. Tombol A untuk kiri boleh. Tombol D ke kanan. Tombol D untuk kanan. Aku yo tuh pusing mulu tadi nggak tahu kanan. Mister Pan.
Penyup asam tuh ada kematian yang kalau mati di Minecraft ada cara paling memalukan. Kenapa tuh? Kanan. Yaitu adalah mati kelaparan. Aduh. Itu Memang ada, Mister. ya iya sih. Tapi itu cara mati yang kocak gitu kalau di Minecraft. Aduh, ada macam gerakan bola yang kedua. Gerakan bola terus secara otomatis bloknya yang Kita keluarnya aja deh semuanya. Ya kelihatan rumit tapi padahal simple. Daripada tadi kelihatan simple tapi rumit. Bukan? Oke, udah terus apa tadi ya? Gerakan bola. Gerakan bola. Gerakan bola. Gerakan bola. Mister. Mister pernah nggak sih nonton kalau nggak main modpack di Minecraft? Main apa? Modpack. Oh, modpack. Pakai mod Nambah itu. modpack. Nah, nggak pernah. Modpacknya itu Downcraft. Downcraft. Belum pernah nyoba yang Downcraft. Paling yang model-model kayak kalau misalnya ke Downcraft hati-hati aja. Kalau ada goblin merah jangan ditembak. Nge-spawn monsternya ngeri banget. 2 kali geplak apa gitu mati. Begitu. Sama itu tuh Frostmal. Kalau kita cuma pakai satu helm netherite sama sisa yang lainnya itu apa namanya diamond 2 kali geplak mati, Mister. Ngeri juga ya image-nya secara otomatis. Yang terakhir tabrakan otomatis. Otomatis. Mana banyaknya. Oke, satu lagi tabrakan. Nyoba. Semoga jangan ada YouTuber lagi. YouTuber lagi yang main modpack apa namanya? Fear Nightfall. Tabrakan. Fear Nightfall. Sumpah serem banget. Itu bola dan monster, satunya bola dan platform. Bola dan monster. Itu Lukman, penghancuran monster, penghancurannya ganti hilangnya monster aja ya. Boleh. Hilang gitu. Hilangnya monster. Jadi bola dan monster itu nanti untuk ngilangin monsternya. Oke, hilangnya monster. Satu lagi bola dan platform. Pantulan bola. Wow. Yang bola dan platform. Pantulan bola. Teks kita new.
Aduh, Bola dan platform dulu. Baru pantulan bola. Platform dan bola. from Platform, bukan from, Oh, platform. from Platform. form. Ya, Mr. Lukman. iya. Kenapa tuh? Yang paling ngeselin mapeknya itu apa ya? Gimana ya? Ngeselinnya Ya, yang itu ngepek yang nge-spawn bukan monster one atau yang single apa? lucky block. Oh, One single lucky block. kenapa ngeselin? Males kalau kita masih belum ada armor, tiba-tiba ada blast. Ada monster bahaya gitu. Itu kan monster di ini kan, monster di NCT kan, Blast. NCT bukannya shopper box ya, Mister? Iya, Silver Box ada. Ada juga yang di di kapalnya NCT itu banyak blast tuh. Kalau misalnya di Nggak ada. Blast itu ada di Netherite. Nether. Di Nether. Ada juga di Ada. itu di mana? Di NCT. Coba ini searching. Kok Nggak searching? ada, Mister. Itu shopper box doang. Silver Box kan yang Sama Enderman. Silver Box kan yang kotak itu kan. Yang bisa menyimpan storage itu kan. Nggak ada sih. Kemarin pernah Mister tuh kalau nggak salah pernah ngelawan dia tuh di perahu loh. Blast. Yang api itu kan, bentuk api yang muter-muter kayak elemen gitu kan. Tapi Mister Ketemunya di NCT waktu itu. Waktu nyari salker. Kemarin kan Mister mau nge-build ini bangunan. Mau ngumpulin salker, ketemu di situ. Nggak tahu itu apakah ngebug atau gimana. black itu, Mister. Mungkin. Blastnya warna biru. Soalnya Jadi api biru. blastnya warna biru. Bukan yang blast yang biasanya kan warnanya merah kayak apa? Orange kemerah-merahan kayak di Nether gitu kan. Nah ini nggak biru. Oh, itu kok Blue flame. blastnya lebih tinggi gak kayak biasanya? Mungkin nggak tahu ya. Kalau lebih tinggi jangan dideketin, Mister. Kayak HP-nya gede banget, tebel banget, sakit. Itu mutan, Mister, mutan. Mister lewatin doang sih. Ketemu kan, udah ngambil salker, udah nggak ngelawan lagi. Udah kali, Mister. 3 kali itu udah kena burn efeknya itu. Iya. Platform bola, pantulan bola. Untung aja Mister gak pakai modpack apa tuh namanya? Modpack mutant mob. Enggak, Mister. Ada penjaga ancient apa tuh namanya? Itu NCT-nya ada yang jagainnya, HP-nya tebel banget, habis itu sakit banget attack-nya. Oh gitu. Serius loh. Oke. Wah, Mister jarang sih kalau pakai yang modnya untuk monster jarang. Paling modnya ya mod untuk kita sendiri lah. Atau mod buat ini terrainnya jadi agak halus. Oh, soalnya kalau mod Mister pakai mod itu aja apa namanya? Random enchantment. Biasanya ngasih enchantment aimbotnya bagus banget, Mister. Jadi kalau kita nembakin panah yang ada di enchant aimbot, kita tembakin ke atas, habis itu ada mob yang kayak hewan lah atau monster lah, kita lihat ke monsternya itu kan ada tanda plus. Nah, tanda plusnya itu ke monsternya, panahnya langsung belok ke monster. Jadi kayak ngikutin pandangan kita gitu. Ya. Oke. Tapi udah selesai ya pantulan bola? kalau ada kita dapet yang kayak apa sih namanya? Kayak diamond or gitu, Mister udah punya better atau upgrade gitu. Pakai itu aja, Mister, better atau upgrade-nya. Itu nge-upgrade dari diamond aja jadi diamond block. Nah, kalau udah jadi diamond block, kita hancurin pakai pickaxe biasa.
Ya, ya. Gitu, Mister. Oke. Dan save. Ya, udah di save. Sekarang ke yang poin nomor 2, level 2. Itu udah save tuh. Kalau udah checklist gitu. Nah, yang poin nomor Ini 2 apa ini tulisnya? kita checklistnya nih. Nah, sekarang Mister coba diktein ya. Ini bisa juga. Buat adegan permainan dengan dimensi 500 kali 500. Sama kayak yang kemarin tuh, yang waktu di klik Oke. cepat. Nah, Tambah. tambah, Yes. tambah. Buat adegan permainan sampai berapa Kira-kira nih? butuh berapa? 6. 2, Ada 3, 6. 4, Nah, pas tuh 6. 6. Oke, ada 6. Balik kelebihan. Dan 6 sampai 6 sampai situ. Berarti hapus kelebihan lagi. 3. Habis hapus 2. Hapus. 1 udah 3 kurang 1. 1. 6. Oke. Yes. Oke. Yang pertama, buat adegan permainan. Buat adegan permainan dengan dimensi 500 kali 500 kali 500 dengan dimensi Mr. Lukman. Yep. Kalau Mr. Lukman main Minecraft lah atau apa, jangan saranin jangan download mod apa tuh namanya, Free Nightfall. Kalau Mr. orangnya ya gampang takut kayak Asam. Ya, oke, siap. 500 kali 500 nombor kali mana? X yang pakai X aja, huruf X kecil. X 500. Habis itu yang kedua, atur warna latar belakang. Warna latar belakang. Mr. Lukman Asyam waktu itu pernah ngebuat apa tuh namanya, kayak mesin air gitu, kayak mesin untuk menyediakan air ke village gitu, ke villager lah. Asyam bisa buatnya, tapi waktu itu kenapa ya ada, oh iya Asyam ingat ada insiden touch creeper. Kan Asyam punya lubangnya penuh creeper yang Asyam udah jebak dalam bot. Nah, jejak di sebelah lubang itu ada untuk airnya. Nah, jadi aku agak sengaja ada ya kejadian lah. Ada yang naruh lightning itu, yang dari copper itu, 3 copper lightning, apa tuh namanya? Ditaruh di creepernya. Ditaruh di atas creeper. Terus temanku jatuh ke lubangnya, udah meledak. Iya. Bukan temanku, YouTuber apa gimana gitu ya. Aku udah buat lubang tapi kena ganti lah sebagai ganti charge creepernya. Atur warna latar belakang. Aku sengaja nge-setting apa tuh namanya, TNT launcherku di setting kejauhan, nah mendarat pas banget, meledak. Satu village kebanjiran. Untung udah ku buat benteng ya, walaupun villagernya tenggelam sih. Atur warna background. Ya udah boleh ya, background. Menggunakan RGB, menggunakan palet RGB. Background. Menggunakan palet RGB. Menggunakan itu menggunakan kurang huruf G. Menggunakan ini malah bukan menggunakan. Menggunakan palet RGB.
Mr. Lukman, RGB. Yap. ada tuh YouTuber namanya Keeper. Hmm. Dia ngebuat namanya apa tuh namanya? Kayak ngebuat semua bos itu jadi Buat TNT. pengatur waktu. Apa tuh jadi TNT? Buat pengatur waktu. Jadi TNT. Iya. Jadi TNT. Misal, tapi dia ngebuat Warden jadi TNT. Nah, banyak yang komen, Bang Keeper, Warden itu bukan itu. Baterainya mau habis tuh. Bukan apa tuh namanya? Nah, Ada ini Bukan. chargernya. lagi dicari dulu. Oke. Buat pengatur waktu permainan. Ayah. Buat pengatur waktu. Kenapa tuh? Buat pengatur waktu permainan. Tur waktu Permainan. Waktu permainan. Mr. Lukman. Mhm. Mr. Lukman kalau tahu Creeper itu kalau kena apa tuh namanya? Kenapa? Kena lightning itu bakal dari charge Creeper kan? Mhm. Nah, kalau Permainan. ada efek sampingnya juga untuk villager. Kenapa tuh? Jadi witch. Oh, di which villagernya? Ada yang Habis itu kecil. buat sebuah game loop. Buat Sebuah game loop. Mr. Lukman. Yep. Yang paling menurut misalnya map yang paling nyusahin itu apaan coba? Apa tuh? Sebuah game loop. Apa mapnya apa tuh? Kalau menurut Mister apa? Apa ya? Aku checklist. Hah? Nggak tahu. Apa tuh? Bukan setelah Mister yang paling agak Mister paling males ketemu sama itu. Mob maksudnya. Mapnya. Enderman. Kenapa? Ngilang-ngilang dia. Bukan itu Mister. Yang nyusahin itu apa namanya? Kalau menurut Asya, ya Elder Guardian. Kalau kita mau ngebuat bangunan yang di tengah laut kan harus pakai sponge. Kalau nggak airnya satu-satu kita tutupin pakai blok. Nah kalau pakai sponge kan lebih cepat. Iya, nyedot ini. Males aku kalau kena mining fatigue-nya. Iya, sambil ketik Buat ya. mainin Buat kelas fatigue-nya loh. untuk sprite gambar. Iya. Mining fatigue-nya jadi kita nggak bisa ngambil barang-barang yang nggak bisa ngambil apa tuh namanya sponge-nya. Sprite buat kelas sprite gambar. Sprite gambar. Oke, dan terakhir buat dan tampilkan sprite. Semoga Moda nggak nambahin mob yang lainnya kayak mob gas LPG. Jadi kalau ditambahin kan makin seru. Buat dan tampilkan sprite. Makin Mob gas banyak LPG. macamnya. Mister, kadang itu kalau kita lagi main underground only, pasti Mister bakal kesusahan kalau ada itu. Kan kalau zombie, kalau nggak drop rotten flash, carrot atau gue potato kan. Nah kalau potatonya udah jadi item, kita kan mau ngambil.
ada mob yang meledak, hilang, udah. Buat dan tampilkan sprite. Tampilkan sprite. Mr. Lukman, Ya. seingat Asyam kalau di modpack Downcraft ada 3 bos yang agak malesin. 5 bos yang 6 bos yang sabar, banyak banget bosnya yang ngeselin. Buat dan tampilkan Pertama itu ada si Various Warnal, sekali gebuk kalau gak mentah mati. Yang kedua ada Barako, bisa manggil pasukan yang nge-heal dirinya kalau kena damage. Iya. Ada Netherite Monstrosity, Sprite bola, platform dan monster. soalnya kalau Netherite Monstrosity kayak ngampain magma block yang berubah jadi lahar kalau udah nyentuh sebuah blok. Waduh, sakit. Bola, platform dan monster. Terus Ya kayak gitu, tapi kalau nggak kayak gitu kan nggak seru, Asya. yang paling iya tuh Wildland Chimera. Bola, platform dan monster. Yang paling males itu Wildland Chimera, ada 3 bentuk. Kalau bentuk pertama udah kalah, berubah punya sayap. Punya sayap memang darahnya nggak tebel-tebel banget sih. Mati. Nah, yang ketiga, lemparin duri lah. Darahnya tebel. Duh, capek banget tuh. Platform dan monster. Akhirnya selesai. Yes. Oke, di save dulu. Di save. Oke. Save. Nah, sekarang coba ke profilnya lagi. Nah, itu di checklist dulu. Nah, sekarang kita coba akan membuat code-nya ya. Sabar. Ada sesuatu. Oke. Oh my God. Yay. Yeay, dapat tawaran temen nih. Walaupun sampai jam 10, tapi aku seneng kok. Hari ini enak. Oke. Kemarin waktu lebaran kemana, Asyam? Mudik gak? Enggak, cuma ke rumah nenek. Oh, kemana nih? Oke. Nah, sudah masuk ke ininya? Oke, good. Sekarang Mister akan coba masuk ke gamenya ya, code gamenya. Nah, Mister mau masuk ke mana ya? Mana game account ini? Nah, seperti biasa kan, kalau kita mau buat game, berarti ada inisialisasi yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, sekarang coba Asyam melakukan inisialisasi kalau kita mau buat game di Python. Nama modulnya Pygame. Coba gimana cara inisialisasi awalnya? Pak Asyam, Mister udah lama liburannya. Oke ya. Kalau kita mau import modul gimana? Masih ingat? Import modul? Lupa Asyam juga. Import modul bentar. Oke. Import modul. Wait. Mana sih punya Mister? Ini dia. Nah, udah muncul belum? Ini codingannya Mister yang di Python. Masih kosong. Nah, ya udah. Cara import modul kita ketikkan import, kemudian modulnya apa namanya? Pygame. Udah, gini aja.
kita akan mengimport modul Pygame karena yang akan kita pakai ini untuk sekarang di hari pertama masih Pygame aja, belum ada yang lain. Jadi kayak gini ya cara import Pygame-nya ya, import modulnya ya. Jadi ketikkan import sama Pygame-nya. Nah, selanjutnya kita coba lihat. Hari pertama ini kita cuman buat gambar kayak gini aja, Syam. Ini berjumlah 24 musuhnya. Bola 1 sama platformnya aja. Gimana? Nanti boleh copy ya bisa. Boleh. Nanti kalau ada pas waktu Mister jelasin ada yang bingung, nanti diinterupsi aja ya. Biar nanti Mister berhenti untuk ngejelasin lagi. Sekarang kita akan lihat dulu bahan-bahannya nih satu-satu. Jadi tadi kan Mister ngomong kalau ada gambar yang akan kita upload sebenarnya. Nah, kebetulan nih files udah disediakan nih sama sistemnya. Dan nanti kalau tadi yang Asyam ini yang diklik sebelah kirinya apa reload nih, terus tambah sebelah kirinya reset ada gambar file. Diklik aja coba punya Asyam. Muncul nggak? Di sebelah mana? Di sebelah atas, di paling atas ya ada file sebelah kiri, paling kiri. Di sebelahnya tombol reset. Bukan, itu kan modul. Sebelah kiri lagi, yang paling kiri. Cancel aja, sebelah paling kiri. Di sebelahnya tombol reset. Yang ini, ada gambar file. Udah ketemu? Oh ini untuk itu ya ganti-gantinya. Ya ini untuk gambar-gambar yang dipakai. Ada enemy, ada ball, ada platform. Nah nanti kalau kita memodifikasi yang space shooter yang tadi Asyam bilang idenya, nah kita perlu diupload dulu nih. Itu kan ada tombol upload tuh yang bawah tuh. Nah nanti upload aja filenya. Ntar kalau diklik ntar muncul di uploadnya. Tapi karena ini di platform yang bukan laboratori, dia nggak bisa diklik nih uploadnya. Kalau punya Mister ya, kalau punya Asyam bisa nggak? Punya Mister soalnya pakai yang track. Kalau punya Asyam bisa nggak diklik ininya, uploadnya di bagian codingannya? Bisa? Udah dicoba? Halo, Asyam? Tampilannya mana nih? Nge-lag ya? Nah, udah muncul kan? Nah, itu nanti buat ngupload filenya. Sebentar, suara Asyam masih ke mute. Suara Asyam gak kedengaran. Di unmute dulu. Nah, Udah belum? udah. Tadi ke mute ya, kepencet mute ya. Nah, itu kan muncul kan? Nah, kalau punya Mister nggak muncul karena Mister pakai track. Jadi nggak bisa diklik nih. Tapi kalau punya Asyam bisa. Atau di laboratori bisa. Kalau Mister pakai laboratori bisa. Nah, sekarang kita masuk lagi ya ke bagian code-nya. Jadi udah ada 3 file nih yang udah kita siapin, yang udah disiapin sama sistem. Misi kita adalah menggambar itu di dalam bentuknya seperti ini. Nah, seperti yang tadi disampaikan di awal tadi di slide-nya kan dikatakan kita pertama harus membuat screen-nya 500 x 500. Nah, di sini kan membuat jendela game. Nah, kita lanjutkan dulu, kita initiate dulu pygame.init. Ini wajib ya, kalau enggak nanti game kita enggak jalan. Pygame-nya enggak bakalan bisa dijalanin, Pygame-nya. Modulnya enggak akan aktif. Yang mana? Baris ketiga, kita tambahkan kode pygame.init. Ininya filesnya nggak bisa di close. Filesnya, coba diklik lagi ininya. Filesnya nanti dia nge-close. Ah kan? Nutup dia kalau diklik lagi filesnya. Salah gitu. Diklik. Oke. Nanti dia butuh. Bang in the bang, bang in the Nah, habis itu ditambahkan di baris ketiga itu kita initiate pygame-nya. Pygame.init. Sudah? Nomor 3 apa? Di baris ketiga ditambahkan pygame.init. Kode pygame.init untuk menginisiasi modul pygame kita. Delete. Itu kan nama fungsi ya, berarti ada kurung buka kurung tutupnya. Kurung buka kurung tutupnya. Oke, sebentar. Siapin sampai ke 47 aja, soalnya kan terakhir kita buat game itu sampai 90. Ya. Ya, oke. Pygame.init udah, kurung buka kurung tutupnya. Jangan lupa ya.
Terus selanjutnya apa nih? Sudah menyambungkan udah. Kemudian buat jendela game 500 kali 500. Nah, ini berarti gamenya kita kasih nama variabel dulu ya. Misalnya Mister mau pakai nama variabelnya MW, main window. Mister singkat biar gak panjang-panjang. M, huruf M sama W. Main windownya pygame. Langsung SP aja. Boleh. SS aja. SS apa artinya? Spesies. Boleh. Pygame untuk manggil apa ngebuat apa ini namanya? Jendela gamenya itu pygame.display set mode. Jadi ada mode yang kita set untuk resolusinya, size-nya, set underscore mode. 500,500. Di baris selanjutnya yang nomor 4 ya, MW-nya ya. Terus MW sama dengan pygame.display sama dengan pygame dot display dot set underscore mode. Display DISPLAY, bukan display. Nah, display. Yes. Dot set mode. Ya, kenapa, Asyam? Perkiraan kita selesai jam berapa ya? Kalau dilihat dari code-nya mungkin setengah 11. Setengah 10. Setengah 11. Lupa sama 10. Udah lebih. Udah 10. Kalau dari kodenya mungkin jam setengah 11 insya Allah selesai. Untuk yang hari pertama ini. Oke, udah sampai 500-500-nya udah oke. Sampai. Ya. Sudah belum? Sudah. Oh, itu Display set mode. Iya. Ya kan? Set mode 500 kali 500. 500,500. Dot. Set mode. Dot. Set mode. Set mode. Set underscore mode. Underscore mode. Underscore ya, bukan spasi. Underscore mode. Mode. Tutup. Kurung buka, kurung tutup. Mode. Ya, kurung buka, kurung tutup. Isinya di dalamnya 50. Kasih kurung buka, kurung tutup lagi. 500 kali 500. Besar banget gitu. Itu di kurung tutup semua ya, Asyam ya? Udah gede juga. 550 ribunya itu di kurung tutup lagi. Jadi kurung tutupnya ada 2. Coba lihat di online lessonnya, Mister. Kurung tutupnya ada 2. Jadi bukan kurung tutupnya satu tuh, ada 2. Nah, yes. Kalau udah kita fill. Udah bisa. Udah muncul belum? Apa? Belum muncul kan? Kita fill, kita isi. MW untuk mengisi warnanya. Kita buat warnanya ini aja ya, Mister. Mau buat warnanya yang ini aja. Mister kopikan di ini ya, di chat ya. Warnanya kita pakai palet RGB ini ya, 200, 2555 sama 255. Nah, ini nanti kita akan tampilkan di loopingnya. Nah, ini ya, langsung gabung sama yang nomor 3, membuat loop game yang berakhir ketika mengklik finish work. Jadi MW-nya nanti kita buat di dalam loop. Nah, sebelum masuk ke dalam loop, ini loopnya Mister buat dulu. While true, ini kan loop ya. Nah, ingat kejadian kemarin, kalau kita nggak pakai FPS, langsung ngehang. Karena ini pakai ini ya, kecepatan untuk refresh rate-nya itu tinggi banget. Jadi kita perlu batasin frame per second-nya. Jadi kita buat dulu FPS-nya, variabel FPS dengan code-nya yang seperti kemarin itu, clock ya. Jadi pygame
Mana tadi clocknya? Sabar Game Mister, time sama clock. kesusahan. Oke. While true-nya itu di 9. Di 9, di 8. Kalau di Mister yang 8. Coba Mister lihat punya Asam dulu. Nah. Game-nya ya while true, T-nya huruf besar tapi karena ini pakai T-nya huruf besar, while true. True-nya T-nya huruf besar. Iya. Good. Nah, sekarang kita Terus? set dulu FPS-nya. FPS-nya di baris ke-6. FBS frame FPS. Frame per second. FPS. FPS-nya sama dengan pygame.time.clock. Apa? Sama dengan pygame.time.clock. C-nya huruf besar tapi ya. pygame.time.clock. time Time. dot C-nya huruf besar, nggak usah dispasi. Clock. CLOCK. Oke, jangan lupa kurung buka, kurung tutup ya. Dah? Oke. Kurung buka, kurung tutupnya. Jangan lupa karena kalau enggak nanti nggak aktif jalannya malah ngeheng nanti punya Asyam. Kurung buka, kurung tutup. Wait, banyak banget. Asyam, banyak banget. Kebanyakan. Kurung buka, kurung tutupnya satu aja. Kurung buka, kurung tutup. Oke, good. Nah, sekarang baru while true-nya ini kita isikan pygame.display untuk kan ini kok ada kayak garisnya. apa? Dan ini kan ada garisnya ya di FPS. Pygame time clock. Kalau di night mode ada. Karena nggak kelihatan kali. Yang mana sih? Oh, garis itu. Nggak apa-apa. Abaikan saja itu. Itu hanya tampilan saja. Nih, punya Mister juga. Itu kayak menunjukkan bahwa kursor kita lagi ada di situ. Jadi kalau kursornya ada di situ nanti akan ada garisnya. Karena kan kalau dark mode kan dia nggak kelihatan kan kursornya. Tapi kalau dia yang ini, yang model biasa, dia kelihatan kan kursornya kedap-kedip. Nah, kalau udah pygame display update baru nanti FPS-nya di set. FPS titik 40 frame per second di dalam while true-nya. Nah, kalau udah oke, sekarang kita bisa coba untuk menjalankan. Di dalam while true-nya di set dulu pygame.display.update. Masuk ke dalam while true-nya. Yes. Pygame.display.update. Update. Update. Yap. Nah, itu fungsi ya. Jadi jangan itu lupa. Jadi Asam tahu ini fungsinya itu kayak untuk ngasih tahu kita di kolom mana, Coba scroll ke atas dulu Asya. Enggak. Kenapa nggak bisa ke atas? Oke. Update-nya fungsi ya. Jadi ada kurung buka, kurung tutup. pygame.display.update kurung buka, kurung tutup. Oke, habis itu bawahnya kita set FPS-nya. FPS.tick baris ke-9. Baris ke-9 dalam itu enggak kurung, dalam while enggak? Di dalam while. Masih di dalam while semua ini ya. Kita nggak bisa turun. Nggak bisa turun. Oh iya, lupa. Matiin dulu. Nah, ini tadi udah diklik play ya. Jadinya ngehang deh. Karena FPS-nya belum disetting Asyam. Oke, tadi kan Mister sampai jangan di play dulu kalau belum ada FPS-nya, pasti ngehang.
Coba di refresh aja. Keluar aja karena Tapi enggak. dia nggak mungkin bisa keluar dari refresh rate-nya Python karena cepat banget. Kalau pakai yang Visual Studio Code aja harus dimatiin paksa pakai break. Apalagi kalau pakai web pasti nggak bisa. Disuruh kenapa tulisan 200 255 Biar gambarnya sama kayak yang dicontoh. Kan dicontoh ini kalau yang digambar ini warnanya biru muda, sama kayak yang kemarin di clicker warnanya biru muda kan. Nah kalau Asia warnanya kan dibuat hijau, nggak apa-apa, boleh kalau mau pakai buat hijau. Cuman kalau hijau nanti nabrak sama gambar enemy-nya dong, nggak kelihatan ntar enemy-nya. Makanya Mister pakai yang sesuai dengan Kayak contoh dulu. hide gitu. Udah masuk belum Pygame-nya? Apakah bisa? Kalau nggak bisa dibuka lagi aja Asyam course-nya. Karena Sabar lagi nunggu. Oke. Lagi nunggu. Lagi trouble. Iya, karena Oke. itu dia lagi ya ini dulu apa? Mr. Lukman. Lagi di restart dulu nih. Kalau bisa, Asyam langsung Ctrl X dulu. Kok gak Asyam? Oh, Asyam tahu harus gimana. Tapi Asyam Ini nggak bisa nih Asyam, harus di close. kontrol. Untuk kontrol yang ngasih hashtag gimana? Untuk hashtag. Kontrol hashtag maksudnya apa nih? Oh, komen. Hashtag. Mau di komen. Nah, Ini nggak bisa di komen ini aja. Asyam. Jadi Ini nggak bisa di komen. Ini ngehang. Jadi tapi Asyam ini close dulu. Di close dulu yang harus bagian ulang lagi. tabnya aja, tabnya di close aja. Iya, karena kalau udah kayak gini pasti nggak bisa jalan webnya yang punyanya Asyam yang untuk di X, di close. Nah, habis itu dibuka lagi. Karena kalau enggak itu nanti nggak bakalan bisa jalan karena pasti akan terdistract sama refresh rate-nya. Nah, itu yang Asia ya. Algoritmik Asia course tuh yang course learn algoritmik Asia course. Oke, yang Pygame Arcana ya. Tapi ke save gak sih itu tulisannya? Tulisannya ke save gak sih? Coba masuk deh. Mister belum kalau kemarin Mister karena pakai track jadi selalu nggak ke save. Save nggak? Oh, masih ke save, aman. Jangan di play dulu ya. Ini nggak bisa di play nih. Kalau di play langsung hang lagi. Jadi kita perlu tambahkan FPS dulu di baris ke-9. Asyam tambahkan baris ke-9 fps.tick TICK fps.tick masuk ke dalam while fps masuk ke while-nya, jangan di luar while. Di bawahnya Pygame sejajar dengan Pygame. Tab satu kali dulu. fps dot tick TICK tick. Yep. Habis itu kurung buka kurung tutup, diisi dalamnya itu 40. Boleh dimulai gak sekarang, Mister? Belum, tunggu dulu. Kalau udah, ini kan belum nampilin apa-apa nih. Karena belum memanggil main window-nya kan, yang nomor baris keempat. Nah, sekarang kita tambahin dulu main window-nya biar muncul nanti warnanya. MW di main window-nya masih di dalam while true ya, di bagian di bawahnya while true, masih di dalam while true, di atasnya Pygame, display update. Sudah, di atasnya Pygame display update. Ya, di bawah situ di enter. Yes. Nah, oke. Balik lagi Mister. Punya Mister MW titik fill. FILL. Titik. Habis itu warnanya yang pengen dibuat tadi. Kalau tadi kan Mister warnanya 200, 255 sama 255. Kalau Asyam apa? Boleh, terserah. Kalau mau diganti juga boleh. Asyam mau pakai RGB aja. Milih warnanya dulu. Ya.
Mister minta itunya dong. Palet RGB-nya. Mister minta itunya untuk palet RGB-nya. Apa tuh namanya untuk membuka web RGB-nya. Oke, wait. With Reschool RGB. Ini dia. Di chat ya, Mister kirim di chat. Dah. Iya. Lagi dibuka. Terus baru hilang lah. Aduh, menghilang lah. Nah, itu situ. Main RGB-nya kita naikin dikit lah. Sudah. Tuh, orange. Nah, ini Sudah? Udah dapat paletnya? RGB itu yang angka-angkanya aja yang di copy ya. coba lagi dinaikin dulu. Ini birunya sampai full. Kalau itu semuanya 0 Ya, ya, Mister. semuanya 0 itu hitam. Sudah dapat? Aku lagi nyari umumnya yang pas gitu. Nggak. Oh, ini nih pas nih RGB-nya. Enggak. Oke, udah dapat? Masih ini aja. Boleh? Yang 9-nya 0. Oke. Nah, sekarang Jadi, coba di running ya. Kalau udah dimasukin, kemudian di running. ada color hex. Oke, udah dapat. Udah? RGB-nya udah dapat. Oke. Nah, RGB-nya nanti dimasukkan ya. Palet RGB-nya coba lihat di bagian codingannya, Mister. Di baris ke-9. Baliknya kayak RGB. gini. Tah, Dalam kurungnya berarti restart lagi sih. restart gimana? Restart mah. Harus diulang lagi. Apa itu? 217 tadi. Tuh. Ini kegedean. Ini warnanya kalau terlalu pink. Nah, segini harusnya, Mister. Coba di enter. 1740217. Nah, Kita masih baru. Belum satu pun. mw.fill kurung buka Yang kurung 11 nih tutupnya bisa ada ya. 2, baru di paste angka-angkanya. Mister Lukman, Yap. kayaknya sih udah. Kayaknya ini sampai bisa jam 11 sih. Jam Iya. 11 bisa sih ini. Iya nih, kayaknya nih. 1740227. Gimana kalau kita pakai default aja dulu ya? Nanti kalau mau Udah pegel juga sih tanah sih. sudah pegel ya? Ya sudah, apa istirahat dulu aja? Iya ya, default aja. Gimana? Istirahat dulu aja. Oke, udah sip. pegel.
Filenya coba diisi dulu biar nanti nggak Iya, error, betul. supaya bisa di save. Filenya diisi dulu. Filenya tadi berapa yang Oke. punya Asyam? 2, bukan. Yang tadi berapa? 117, satu Hah? berapa gitu langsung lupa. 174, 0, 217. Ya, coba diisi Ingetin dulu. ya, Mister, soalnya Oke, 174 174, 0 koma 0, 217 koma 217. 17. Ya, 217 lagi, 271 bukan ya? 217. Bukannya 271 maksimal 255. Kalau 271 kelewat batas nanti. boleh di-play gak, Mister? Kenapa? Tunggu dulu, Boleh ini di-play gak? tanda kurungnya kurang. Tanda kurungnya kurang satu lagi. 1740217 itu dikurung lagi. Kurungnya ada 2. Iya, nanti error. Soalnya error. Boleh. Ntar, udah, kalau udah baru coba di play. Nah, udah ya. Yeay. Jangan lupa pakai FPS. Kalau pakai FPS lupa langsung ngehang nanti punya kita. Oke, ini aja dulu deh. Mana Nanti FBS-nya? FPS itu yang bawah tuh, baris 10. FPS itu artinya frame per second. Jadi kita batasin. Kalau nggak dibatasin, wah bisa ngehang laptop kita. Browsernya Bisa sih. kali ini. Bisa ngeduk. Ya udah, kita istirahat dulu aja ya. Kita untuk yang code selanjutnya kita lakukan di pertemuan berikutnya. Tadi udah sampai ke yang nomor 4 kan? Tinggal nomor 5 sampai 9 aja. Oke. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini di awal-awal ini? Ada. Ada ya. Jadi ingat ini untuk pertama kali buat game itu selalu kayak gini Asyam. Kalau Asyam nggak buat kayak gini, mau buat kode sebanyak apapun atau sebagus apapun, pasti langsung ngehang. Karena nggak ada FPS-nya. Bahaya. Ini nomor 6 ini wajib ada nih. Yang nomor 1 FPS sama yang FPS nomor 2 yang kalau di Asyam ya, Mister. Nomor 10, 4, nomor 10, 6, sama apa tuh namanya? Sama yang 1. Nomor 3. Udah Nomor 3, Pygame init itu harus ada. Kalau nggak ada, nanti dia pasti ngehang. Game ini. Ya, Pygame init. Itu wajib ada ya. Oke, ada. Jadi nanti kita melakukan yang memunculkan gambar dan sebagainya di minggu depan aja ya. Iya, Mister. Oke, kalau gitu Mister wrap up sedikit terkait apa yang udah kita lakukan. Jadi tadi kita udah membuat mind mapnya udah kita buat, kemudian checklistnya juga udah kita buat apa yang udah dilakukan kan. Sekarang kita tahapannya udah sampai tahap keempat ya kan, di bagian pembuatan screen yang wajib diperhatikan. Tahap keempat tinggal 5 lagi. Nah 5 lagi itu tinggal nerusin aja tuh sama yang tadi. Nah yang tadi itu wajib ada Pygame init ya kan, yang wajib ada FPS sama manggil FPS stick-nya di dalam while-nya. Jangan lupa bagian display update-nya. Oh ya, display update. Nah, tapi kalaupun itu nggak ada, Asyam itu masih aman, cuman nggak muncul gambarnya. Tapi nggak bikin ngehang. Yang paling bahaya itu ngehangnya itu nggak bisa diapa-apain. Nanti waktu install game kita komputernya ngehang kan lucu kan jadinya. Lah ini kenapa jadi komputerku nggak bisa digerakin kan gitu. Kalau nggak muncul doang nggak apa-apa, oh berarti kodenya kurang. Tapi kalau ini nggak bisa diotak-atik sama sekali. Nah itu ya, jadi ingat 3 itu. Terus cara import game, import modul, cukup dituliskan import sama nama modulnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister cukupkan dulu aja. Kita istirahat dulu sampai sini, udah jam 10:30 juga. Terima kasih udah gabung bersama Mister buat belajar bareng di Python. Kita ketemu minggu depan. Goodbye. Assalamualaikum Asyam. Assalamualaikum Mr. Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyam kos dulu lah. Mulai aja.